Selamat pagi teman-teman. Jadi kita lanjutkan lagi bahasan kita mengenai exercise 3. Jadi kita akan comparing Charles Ingle horses and roses plantation and soal A. Oke. Jadi ini tugas 17 Oktober 2022 actually. Nah, tapi sebelum kita masuk ke exercise 3 ini, kita lihat example-nya dulu ya. Nah, jadi example and homework comparing to treatment. Jadi kan kita udah bahas yang comparing to treatment ya. Nah, jadi ini midterm 1 2014. A Nissan diesel truck has 6 tires, 2 pairs of tires at the rear side and 2 tires at the front. The wearability of 2 types of tires, Goodyear and GT, are to be tested. The test will be conducted in a period of 6 months. Suppose you have two similar Nissan diesel trucks that you bought in different years. Nah, yang pertama, make a step-by-step explanation about how you will design your experiment for each of this case. Yang pertama, kita pengen bikin unpaired comparison design. Yang kedua, kita bikin paired comparison design. For each case, how you will conduct your randomization process in each case. State your assumption that you think is appropriate. Oke. Jadi intinya kita pengen menjelaskan bagaimana kita bikin unpaired comparison design, paired comparison, dan bagaimana kita melakukan randomisasi. Harus random biar pakai internal reference distribution. Oke. B. For each case, construct a table for your experimental result data. Which experimental design do you think is better? Give your reason. Setiap kasus, bikinlah tabel untuk experimental result, untuk hasil data eksperimen. Which experimental design do you think is better? Okay. C. For an unpaired comparison design case, suppose that the average difference in tire weight loss between these two types of tire is 250 grams with the pooled sample standard deviation of 100 grams. Dikasih tahu langsung ya, jadi kita nggak perlu ngitung. The average weight loss of Goodyear is more than GT. Nah, dikasih tahu juga. What will be your null hypothesis and your alternate hypothesis look like? Do your significant test and state your conclusion. Do not forget to state your assumption. And D, in accordance with your answer in point C, you are asked to write a short report, at least 5 rows, for your manager to report the result of the experiments and your recommendation about these two tires. Oke. Jadi kita yang pertama dulu kita bikin yang bikin yang unpaired. Satu lagi paired. Ini kita bikin yang unpaired comparison design. Jadi kalau yang unpaired comparison design itu kita bebas aja lokasinya ini di mana, bebas. Nah. Jadi kita lihat step by stepnya. Siapkan 6 tires of Goodyear and 6 tire of GT. Randomize by randomly assign 6 red cards for Goodyear and 6 black card for GT to the 12 position 1 to till 12, shuffle and distribute. Jadi intinya kita kan pengen randomisasinya tadi kan. Jadi posisi ini semua itu dapatnya kayak mana, itu kita tinggal randomisasi pakai kartu tadi. Nah, pakai kartu tadi gitu. Ada yang merah untuk si Goodyear, yang hitam buat si GT. Make a table for the assignment. Nah, ini kita bikin tabelnya. Conduct the experiment using the same load, similar skill of truck driver, the same time and duration, misalnya 3 bulan. Kenapa kita biasanya untuk yang unpaired comparison design itu kita sebisa mungkin bikinnya itu yang homogen. Karena tadi kita nggak nge-pair mereka loh. Jadi posisi ini sama posisi ini, yang ini sama yang ini itu bisa aja berbeda gitu kan. Atau nanti kemampuan truck driver yang ini sama yang ini itu juga bisa beda gitu kan.
Makanya karena dia kita nggak ada preference untuk mengatur posisinya, kita acak saja. Jadi kita bikin sehomogen mungkin apa yang terjadi pada pengujian kita gitu. Measure the weight before and after the test. Oke, tinggal kita hitung aja. Jadi ini posisi 1 sampai 12, kita assign dulu posisi 1 sampai 12, kemudian dengan red and black card tadi yang udah kita shuffle tadi, yang kita distribute, dapat nih GW, GT, Goodyear, GT. Nah, seperti itu ya. Nih, kan katanya juga bikin asumsi kita. Assumption, each tire for each brand is the same type. Oke, itu asumsi yang pertama. No difference in the track performance. Oke, biarpun kita tahu tracknya berbeda tahun produksi. And load, although the trucks were from different. No difference in the truck performance and load meskipun the truck were from different years of production. Kemudian route is the same for both truck, jadi rutenya juga sama untuk keduanya. The wear result is independent. Nah, ini penting juga. Jadi hasil wear tadi itu independent dan identical terdistribusi from a normal distribution atau NIID, atau di sini IIDN. Nah, yang kalau pair comparison design, jadi kita bikin prepare 6 tire of Goodyear and 6 tire of GT, kemudian make the pairs which are close time and space. Ingat, kalau misalnya pair comparison design itu kata kuncinya ini close in time and space. Kemudian kita randomize by randomly assign Goodyear and GT using coin, misalnya Goodyear Garuda, GT 500. Kemudian left tire. Make a table for the assignment. Conduct the experiment using a different route. Make a table, tadi udah kita ini bikin tabelnya. Kemudian conduct the experiment using a different route, different load, different skill of truck driver. Kenapa biasa yang pair comparison design itu pengen eksperimennya itu dilakukan berbeda? Karena sebenarnya kita udah ancang-ancang memang yang dilakukan itu non homogen ininya, lingkungan kondisinya gitu. Tapi karena kita udah dekatkan dia secara time and space, jarak dan waktu, jadi seolah-olah kalau misalnya sesuatu kena kondisi tertentu, satunya lagi kena, jadi kayak udah di-pairkan, jadi gak masalah. Dan kalau misalnya kita bikin dia berbeda, jadi applicable dari yang result yang kita dapatkan itu jadi lebih luas gitu, jadi lebih luas gitu, much wider. Different time but same duration ya, waktunya sama durasinya, tapi waktu makanya juga bisa beda, misalnya ada yang siang, ada yang malam gitu. Kemudian dihitung sebelum dan setelah tes. Oke. Asumsi kita sama NID pastinya. Kemudian each tire for each brand is the same type. Ya dong, masa tipe yang berbeda udah jelas-jelas nggak bisa kita bandingkan dong. Ini table for unpaired, ini table for paired. Kalau yang pair tadi yang udah kita pair dia. Ini nggak, kita assign aja dia. Ini pair comparison design is better because the experiment can have a wider inductive base, wider applicability, not only for new truck but also for older truck, not only for more load but also for less load. Oke, kita udah sampai ya. Kemudian tadi kita udah tahu the average difference weight loss delta itu 250 gram, full standard deviation 100 gram, delta GY lebih besar daripada delta GT. Null hipotesis kita kan eta GY sama dengan eta GT, eta GY lebih besar atau eta GT. Karena kan sebenarnya dibilang eta GY lebih besar kan nih. T 250 kurang 0 per 100 akar 1/6, tau lah ya dari mana ya. Pulp variance kali akar dari 1/n, n dari si GY sama NGT dapat 4,33. Conclusion probability is less than 0,001 or 0,1%.
Jadi ini kita masuk, ini kan dapat nilai T, cari aja di table T distribution nilai ini dapat berapa. Nah rupanya probability-nya itu 0,1%. Jadi H0 can be rejected karena dia lebih below dari 5%, rejected, and H1 can be accepted. Jadi sebenarnya signifikan ya. If the probability is equal or less than 5%, H0 reject H0 and accept H1, atau tadi si alternate hypothesis. In other words, if the probability is more than 5%, accept null hypothesis and reject H1 to alternate hypothesis. Asumsi NIID. Ini yang kita pakai tadi. Z, Y, X atau Y atau X min mu per sigma. Kita dapat ini. Nah ini dia T tadi ya. Kita udah dapat nilai deltanya juga dari mereka berdua ini. Tadi kan berapa deltanya? 250 ya? Ini kan. Jadi 250 dikurang ini deltanya ini 0. Gara-gara kan kita asumsi tadi dia kan tidak ada perbedaan kan. Jadi S untuk ini pooled variance kan tadi 100 kali akar 1 per banyaknya N dari GY 6 tambah 1 per 6 juga dari GT. Nah ini didapatkan tadi yang 4,33. Itu nilai T nya ya. Nah, 4,33 degree of freedom kita kan berarti ini kan kan kita punya 6 yang GY, 6 GT gitu kan. 6 min 1 5, 6 min 1 5, total kan 10. Makanya dibikin 10 di sini. Kemudian 4,33 itu kan sebenarnya ada di sini. Nah, perantara ini kan 4,33. Dapatlah sebenarnya below dari 0,1%. Sebenarnya nggak dicari pun angka pastinya juga udah nggak apa-apa karena di bawah 5% gitu pastinya. Nah, itu untuk yang contoh. Mungkin kita masuk ke yang exercise-nya. Jadi ada 3 soal lagi atau 4 soal lagi yang akan kita bahas. Jadi ini yang soal yang pertama, Little House on the Prairie. Berapa jumlah tapal kuda A dan tapal kuda B yang harus dibeli oleh Charles Ingalls untuk percobaan ini? Jelaskan mengapa demikian. Ada 4 kuda, yakni 2 kuda tunggangan dan 2 kuda penarik kereta. Kayaknya di sini aku ada beberapa kesalahan ya. Oke. Berarti membutuhkan 16 tapal kuda, yakni 8 pair dan 8 unpaired comparison. Karena menggunakan 2 jenis tapal kuda A dan B, 4 ekor kuda, 2 pangkat 4, 16 ya. Nah, dalam kurun waktu pengujian selama 4 bulan, Charles Ingalls hendak melakukan unpaired comparison design serta paired comparison design, jadi kayak berparalel gitu. Secara bersama-sama dalam kurun waktu 4 bulan tersebut, buatlah langkah pengujian untuk kedua jenis percobaan ini termasuk prosedur randomisasi yang sesuai. Sebutkan secara spesifik nama kuda yang Anda gunakan untuk setiap jenis percobaan, jelaskan alasan pemilihan kuda tersebut. Nah, untuk yang unpaired comparison design, 4 tapal kuda A dan B disiapkan untuk percobaan. Randomisasi dilakukan untuk menentukan posisi dari tapal kuda. Randomisasi dapat dilakukan menggunakan flip coin, bisa menggunakan internet saja. Kemudian hasil randomisasi dicatat dalam sebuah tabel seperti di samping ini tabelnya. Kemudian untuk unpaired comparison design, kita menggunakan kuda tunggangan Beauty and Handsome. Parameter waktu, beban, jalur, kondisi, dan performa kuda sama or kita sebut homogen. Kemudian kita ukur selisih berat tapal kuda sebelum dan sesudah pengujian. Kenapa kita menggunakan kuda tunggangan? Jadi gini, kan kalau dari soal kita punya kuda tunggangan sama kuda penarik kereta. Mereka punya masing-masing satu gitu kan. Nah, sebenarnya nantinya pada paired comparison kita bisa menggunakan kuda tunggangan, kuda penarik kereta gitu kan. Tapi masalahnya untuk yang unpaired comparison design kita membutuhkan sesuatu yang sama gitu kan. Jadi nggak bisa si yang ini kita barengkan sama yang ini. Tapi yang
pair comparison design bisa kita buat sama dia, jadi nggak masalah gitu. Tapi memang nanti aplikasinya kurang luas saja gitu hasil yang kita dapatkan. Tetapi ini oke untuk kita yang unpaired, memang harus sama gitu loh. Nah, makanya kita kemarin kelompok kami milih seperti itu. Udah, jadi ini misalnya kaki depan, ini kaki belakang, kan kita pakai kudanya si Beauty sama si Handsome. Kita assign urutannya 1 sampai 8, kemudian pakai flip coin. Jadi ada 4B dan 4A dan 4B gitu ya. Kalau yang pair comparison design sama, kita siapkan 4 tapal kuda A dan tapal kuda B, dan kemudian menetapkan pasangan kaki yang berdekatan baik secara ruang waktu, close time and space. Randomisasi lakukan untuk menentukan posisi dari tapal kuda. Dapat digunakan dengan flip coin di internet aja. Kemudian hasil randomisasi dicatat dalam sebuah tabel seperti di samping ini. Nah, kita menggunakan kuda penarik kereta Lizzie and Darky. Parameternya block what you can and randomize what you cannot. Waktu, beban, terdistribusi, jalur, kondisi lingkungan. Nah, di sini aku salah waktu itu pemahamannya masih. Nah, tapi sebenarnya untuk yang pair comparison design, sebenarnya kita bisa bikin sesuatu tes itu non homogen ya, is okay. Kemudian diukur selisih berat tapal kuda sebelum dan sesudah pengujian. Jadi gini, jadi udah kita blok gitu, misalnya satu yang ini time and space yang paling aku pikir berdekatan secara ruang dan waktu ya ini kiri kanan gitu. Ini sama ini sama ini sama ini sama ini gitu ya. Jadi misalnya kedapat kalau misalnya flip coin, misalnya kita dapatkan tail A, berarti dia A di sini, berarti B di sini. Ini A di sini, B sini, B sini, ini A sini. Ini A di sini, B di sini. Jadi udah langsung berpasangan seperti itu. Oke, kemudian bila selisih berat maksimum sebelum dan sesudah pengujian adalah 100 gram, buatlah tabel, atau ini delta mereka ya. Buatlah tabel hasil percobaan yang sesuai untuk kasus unpair comparison design dan kasus pair comparison design. Silakan direka-reka sendiri angka hasil pengujiannya. Bila selisih berat maksimum sebelum dan sesudah. Ya, kita reka-reka aja sebenarnya, tapi nggak boleh lebih dari 100 gram nanti selisih mereka gitu ya, intinya ya. Nah, kalau yang pair comparison design ini dia berdekatan ya hasilnya. Yang data kami bikin ini juga sebenarnya. Nah, untuk kasus unpair comparison design, buatlah nol hipotesis serta alternatif hipotesisnya dengan berdasarkan pada data yang Anda buat di pertanyaan C. Jelaskan asumsi Anda secara mendetail dengan melihat jawaban pada B. Langkah pengujian mana yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi Anda benar. Nol hipotesis atau H0, eta A sama dengan eta B, tapal kuda A dan tapal kuda B memiliki perubahan berat yang tidak berbeda secara signifikan. Kemudian alternatif hipotesis atau H1, misalnya eta A, delta tadi ya, eta A lebih besar dari eta B atau eta A lebih kecil dari eta B. Tapal kuda A dan tapal kuda B memiliki perubahan berat yang berbeda secara signifikan. Sebenarnya kita bisa milih ini atau kita mau milih ini sesuai data yang udah kita dapatkan. Misalnya kalau ini berarti yang B lebih besar, ini yang B juga lebih besar, berarti eta B lebih besar pada eta A, atau eta A lebih kecil pada eta B, yang kita pakai yang ini. Gitu, nggak usah dua-dua juga, nggak apa-apa. Berikut data yang digunakan, data yang diperoleh memenuhi NID, dipastikan melalui randomisasi dengan kelereng dan dadu. Normally distributed, penentuan peletakan tapal kuda dilakukan dengan metode flip coin, identical, kondisi dan variabel lainnya dianggap sama atau konstan, serta independen. Sampel kuda yang digunakan tidak mempengaruhi sampel kuda lain, sehingga hasil pengujian tidak akan saling mempengaruhi hasilnya. Kemudian, untuk yang D, untuk kasus unpair comparison design, buatlah nol hipotesis serta alternatif hipotesisnya dengan berdasarkan pada data yang dibuat pada C. Jelaskan asumsi Anda, oke. Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa tapal kuda A dan tapal kuda B memiliki keawetan yang sama. Di kedua jenis kasus yang terjadi, tidak ada perubahan signifikan antara tapal kuda A dan tapal kuda B. Dengan demikian, kedua tapal kuda tersebut akan memiliki waktu penggunaan yang sama. Dengan kata lain, pada saat tapal kuda A harus diganti, maka tapal kuda B juga demikian. Oke, finish untuk yang number 1. Sekarang kita number 3, Rose Flower Agribusiness. Jadi kita bikin gini, buatlah rancangan percobaan untuk kasus ini menggunakan chapter 3. Jadi kan ini chapter 3 dari box yang meliputi jenis percobaannya, jumlah sampel tanaman yang diperlukan untuk setiap jenis mawar, prosedur randomisasi, dan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
Kita melakukan percobaan unpaired comparison design. Jadi nggak pair, jadi unpaired. Berarti kalau kayak gitu, percobaan dilakukan di lahan yang sama, ya. Jadi harus homogen ya, lahan yang sama sehingga kualitas tanah, jumlah air yang diberikan, sinar matahari, dan jumlah pupuk yang diberikan diasumsikan sama. Digunakan lahan seluas 10 kali 10 meter atau 100 meter kuadrat dan satu tanaman mawar menempati 1 kali 1 meter atau 1 meter kuadrat sehingga dibutuhkan 100 bibit tanaman mawar. Jadi ya kita punya 100 meter kuadrat dibagi 1 meter kuadrat, jadi kita punya 100 lahan tanaman mawar gitu ya. Ini kita bagi-bagi kecil-kecil kayak gini. Nih, kesini kan 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah sampel tanaman diperlukan untuk jenis mawar adalah 50 mawar F dan 50 mawar G. 50 mawar F dan 50 mawar G. Dilakukan randomisasi dengan metode coin toss atau undian kertas kuning untuk mawar F dan kertas hijau mawar G, sehingga dapatlah kita masukkan hasil randomisasi gitu ke dalam ini, ke dalam tabelnya yang udah kita bikin seperti ini. Setelah kurun waktu tertentu, hasil mawar dihitung dan secara rata-rata mawar F menghasilkan 54 tangkai dan mawar G menghasilkan 46 tangkai. Bagaimana bentuk uji null hipotesisnya? Bisa bila hasil perhitungan T0 itu 2,5. Tuliskanlah email Anda ke teman Anda Ringo dan Gina dengan menggunakan bahasa yang gamblang dan sederhana untuk menjelaskan kesimpulan dari percobaan ini. Oke, kita udah dapat data yang dikasih tahu T0 2,5 serta hasil masing-masing bunga mawar. Null hipotesis berarti eta F sama dengan eta G. Alternatif hipotesis eta F lebih kecil dari eta G atau eta F lebih besar eta G. Diketahui tadi T0-nya 2,5. Menghitung degree of freedom. Jadi masing-masing kan kita punya 50 jadi 49. Degree of freedom totalnya adalah 98. Itu dulu ya. Nah, setelah kita lihat, kita masukkan ke T-distribution table. Jadi kita pakai yang one tail. Ternyata kan kita punya 2,5. 2,5 itu kan ada di sini dan di sini. Ini DF-nya 98. Berarti kita masukkan X min 0,05. X min 0,05. Oke. Yang ini kita pakai dikurang 0,01 kurang 0,5 sama dengan ini. Kita dapatkan hasil 0,7423%. Diperoleh nilai probabilitasnya di bawah 5% sehingga null hipotesis ditolak, di mana mawar F memiliki kecocokan lebih tinggi dengan pupuk NPK dibandingkan mawar G gitu, seperti itu. Yaudah, langsung kita kirim email ke si Ringo. Selamat siang Ringo dan Gina. Setelah melakukan percobaan penggunaan pupuk NPK pada dua jenis mawar, yaitu mawar Floribunda dan mawar Grandiflora, berdasarkan data yang diperoleh, kami menemukan bahwa penggunaan pupuk NPK pada mawar Floribunda menghasilkan jumlah bunga yang lebih banyak dibandingkan penggunaan pupuk pada mawar Grandiflora. Mawar Floribunda menghasilkan 54 tangkai bunga, sedangkan mawar Grandiflora menghasilkan 46 tangkai bunga. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk mengembangkan mawar jenis Floribunda Rose dengan penggunaan pupuk NPK karena terbukti lebih efisien. Nah, kita masuk ke yang soal A. Jadi, soal A itu Anne adalah seorang entrepreneur yang bergerak membuat tas kain. Untuk pengembangan bisnisnya, Anne perlu melakukan pengujian terhadap dua jenis kain, yaitu kain TP22 dan kain BT3. Yang menjadi bahan dasar pembuatan tas. Nah, hasil pengujian ditunjukkan pada tabel ini. Jadi, ada beban pada waktu kain robek ya. Jadi, dikasih beban dalam kilogram. Dari data tersebut, Anda harus menentukan apakah kain TP22 tersebut berbeda secara signifikan dibandingkan kain BT3. Nah, pertanyaan yang pertama, asumsi apa yang Anda harus ambil untuk dapat menyelesaikan masalah ini, dan jelaskan bagaimana supaya asumsi ini cenderung benar. Desain percobaan apa yang Anda harus pakai, mengapa demikian, jelaskan prosedur percobaannya termasuk proses randomisasinya. Yang C, jelaskan bagaimana null hipotesis yang Anda harus pakai. Kemudian yang terakhir, bagaimana kemungkinan kesimpulan yang diberikan oleh Anda setelah melakukan analisa data. Kita jawab yang pertama dulu. Asumsi data yang perlu digunakan adalah NID, normally identical and independently distributed, dan berdasarkan random sampling.
Agar asumsi ini benar, maka Anda perlu mengatur percobaan sedemikian rupa agar langkah yang digunakan untuk kedua kain ini akan sama persis dalam segala aspek yang bisa mempengaruhi kekuatan kain tersebut. Yang B, desain percobaan harus dipakai. Dikarenakan data yang diperlukan adalah perbandingan independen antara dua kain untuk menjadi satu tas, maka digunakan unpaired comparison design. Nah, prosedurnya, kedua kain dibuat menjadi suatu sampel uji kekuatan sesuai dengan keinginan Ane. Sampel kedua kain perlu memiliki dimensi dan bentuk yang sama persis atau homogen. Pengujian pada tiap kain urutannya perlu diacak agar data menjadi random. Ini dapat digunakan undian pengambilan data. Untuk sampel bisa menggunakan koin atau menggunakan Excel, menggunakan internet, apa saja yang pokoknya dia bikin dia random. Jadi misalnya urutannya 1/8, kemudian urutan pengujiannya, kemudian kainnya terassign nih. Oke. Setiap kain sesuai urutan diuji kekuatannya, lalu data dicatat. Data tersebut dianalisis menggunakan metode T-distribution. Kemudian untuk melihat apakah perbedaan signifikan akan terlihat. Jikalau data yang diambil ingin memiliki comparison yang lebih akurat, maka sampel harus diperbanyak sebanyak yang mungkin dilakukan agar perbandingan lebih terlihat. Null hipotesis yang digunakan. Jadi eta A sama dengan eta B, kekuatan kain TP22 dan BT3 tidak memiliki perbedaan signifikan. Atau eta A tidak sama dengan eta B, baik ini berarti eta A lebih besar pada eta B atau eta B lebih kecil atau eta A lebih kecil dari eta B. Ini dengan maksud kekuatan TP22 dan BT3 memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak sama. Ya udah, jadi kemungkinan kesimpulan dari Ane setelah analisa data dengan data yang sudah dimiliki, maka data bisa dimasukkan dalam tabel. Jadi ini data 1 sampai 4, ini YA, ini sekian. Ini kalau dikuadratin untuk mendapatkan nanti variance-nya, sudah dapat variance-nya, variance A dan variance B, kita dapat pooled variance-nya. Kemudian kita bisa dapat T0 0,447, probability-nya 34,44%. Digunakan probability di atas 5%, yakni 34,44%, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kedua data tidak memiliki perbedaan signifikan, maka null hipotesis bisa diterima. Atau eta A sama dengan eta B. Jadi dia mau pakai kain yang mana aja sebenarnya is okay, karena perbedaannya mereka nggak signifikan gitu. Ini soal B, jadi ini soal B ini ngambil dari kelompok lain sebenarnya. Soalnya kita nggak ngerjain. Soal B, Pak Makmur, seorang petani di Lembang, mempunyai 4 kuda jantan dan 4 kuda betina. Dia hendak melakukan pengujian terhadap 2 jenis tapal kuda yang terbuat dari baja yang diproduksi oleh dua perusahaan yang berbeda, yaitu tapal kuda TPA dan tapal kuda TPB. Kemudian kita masuk ke A. Jenis desain percobaan apa yang harus dipilih Pak Makmur? Jelaskan mengapa demikian. Jelaskan juga apa keunggulan dari desain percobaan Anda itu. Jadi jenis percobaan yang digunakan adalah pair comparison design. Jenis ini yang digunakan karena dapat kemungkinan banyak perbedaan variabel, lebih wider application, ya seperti itu. Muncul baik dari aspek pengguna yaitu kuda jantan dan kuda betina, seperti berat kuda, cara kuda berlari, berjalan, beban yang diterima kuda, aspek kondisi cuaca, lintasan, dan lain-lain. Keunggulan dari desain ini yaitu bisa dilakukan dengan variabel kuda yang berbeda sehingga perbedaan yang terjadi tidak menjadi masalah dalam percobaan, malah menjadi keuntungan karena dia lebih wider applicable. Yang B, bagaimana langkah-langkah percobaan yang harus dilakukan Pak Makmur termasuk proses randomisasinya, apa asumsi yang harus Anda ambil? Langkah percobaan, siapkan 8 pasang tapal kuda A. Sebenarnya ini mirip soal yang pertama ya. Tapal kuda A dan 8 pasang tapal kuda B, berarti total 16. Beri nomor pada setiap pasang kaki kuda, depan dan belakang pada kuda jantan dan betina. Kemudian pasangkan tapal kuda A dan tapal kuda B secara random dengan menggunakan metode lempar koin untuk kaki kiri, sisi gambar tapal kuda A dan sisi angka tapal kuda B. Asumsi yang digunakan adalah NID agar bisa digunakan jenis pair comparison design dan harus secara random terdistribusi. Jelaskan bagaimana Anda menempatkan kedua jenis tapal kuda tersebut ke 32 kaki kuda. Oh, lawa 8 pasang, berarti total 32, maaf bukan 16. Penempatan kedua jenis tapal kuda seperti ilustrasi di bawah dengan membedakan kaki depan dan kaki belakang. Ilustrasi di bawah juga berlaku untuk kuda jantan, penempatan jenis tapal kuda menggunakan metode lempar koin. Ini sama seperti yang aku jelaskan kemarin, jadi tinggal di-assign aja kita mau yang mana gitu. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5 gitu ya. Jadi kita udah dapat ini yang di-assign untuk kuda betina, ini untuk kuda jantan. Bagaimana null hipotesis yang harus Anda buat? Apakah mungkin kesimpulan Anda dapat jelaskan?
apa yang mungkin kesimpulan apa yang Anda bisa dapatkan, jelaskan. Jadi hipotesis 0 untuk pair comparison design apabila eta A sama dengan eta B tidak ada perbedaan yang signifikan dengan syarat probabilitas itu lebih dari 5%. Oleh karena itu, kemungkinan kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu tidak adanya perbedaan signifikan antara tapal kuda A dan tapal kuda B. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.